Apa kabar anak-anak yang cerdas? Tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang atletik. Nah, apakah itu atletik? Atletik adalah sebuah cabang olahraga yang cukup populer di dunia. Atletik adalah sebuah bagian dari olahraga yang terdiri atas beberapa jenis olahraga sekaligus. Nah, secara keseluruhan, olahraga tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 nomor perlombaan, yakni jalan, lari, lempar, dan melompat. Menurut sejarah, bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat dilihat dari tulisan pujangga Yunani purba bernama Homerus. Atletik sendiri berasal dari bahasa Yunanis yaitu atlos yang berarti lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentalon atau pancalomba dan dekatlon atau dasalomba. A. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah-langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap harus terpelihara dan tidak terputus. Di Indonesia, jalan cepat diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang harus ditempuh untuk putri adalah 5 km sampai dengan 10 km. Sedangkan laki-laki 10 km sampai 20 km. 1. Gerak spesifik jalan di tempat. A. Gerakan tungkai. Pada gerakan ini ada 2 fase, yaitu fase topang tunggal dan fase topang ganda. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase topang tunggal yakni menyiapkan percepatan dan termasuk persiapan untuk suatu penempatan kaki dan tungkai yang bebas. Pada fase ini dapat dilakukan 2 cara sebagai berikut. 1. Fase topang tunggal. Topang dengan prinsip dasar gerakan. Topang belakang dengan prinsip dasar gerakan. 2. Fase topang ganda. Fase topang ganda yaitu upaya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat. Bentuk gerakannya ialah kaki depan mendarat dengan lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat. Kedua tangan diayun secara beruntun. B. Tumpuan kaki. Kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jari kaki mengarah ke depan. Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit menggulir sepanjang sisi luar kaki. C. Gerakan ayunan lengan. Tujuannya untuk mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. D. Gerakan pinggul. Tujuannya adalah menggerakkan pinggul secara wajar dalam jarak cepat, secara wajar dalam jalan cepat, untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimum. 2. Kombinasi gerak jalan. A. Berjalan pelan dan cepat. Tujuan latihan ini untuk melatih ketangkasan, koordinasi gerak, serta daya reaksi. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Sikap awal berdiri. 2. Lakukan jalan biasa atau pelan ke depan. 3. Setelah mendengar bunyi peluit, berjalanlah cepat. 4. Setelah mendengar peluit berikutnya,
ubahlah gerakan berjalan cepat menjadi berjalan pelan seperti sebelumnya. 5. Lakukan gerakan selanjutnya sesuai aba-aba peluit. B. Jalan cepat di tikungan. Latihan jalan cepat di tikungan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Posisi badan dan kepala tetap vertikal. Tekukkan lengan pada siku dengan sudut kurang lebih 90 cm. 2. Bergerak maju setelah kaki belakang melakukan dorongan dengan sempurna. 3. Tarik kaki depan ke belakang dan luruskan sampai mencapai penarikan dan dorongan. 4. Kaki-kaki bergerak pada satu garis dalam arah jalan cepat dan titik pusat gravitasi menempuh lari sambung atau estafet. Lari estafet adalah satu lomba lari pada atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Lari ini dilakukan dengan cara bergantian membawa tongkat dari garis start menuju garis finish. Dalam satu regu terdapat 4 orang pelari. Start yang digunakan dalam lari estafet adalah start jongkok untuk pelari pertama. Sementara itu, pelari kedua, ketiga, dan keempat start melayang. Jaraknya 4 x 400 meter. 1. Gerak spesifik lari sambung atau estafet. Gerak spesifik memegang tongkat estafet. Memegang tongkat estafet dilakukan dengan memegang ujung tongkat menggunakan tangan kiri atau kanan menurut kebutuhan atau pegangan yang dirasakan enak oleh pelari. 1. Gerak spesifik memegang tongkat ketika akan start. A. Tongkat dipegang dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis, sehingga ketika start, ibu jari dan jari telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. B. Memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, sehingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. 2. Gerak spesifik memegang tongkat ketika akan memberikan tongkat. Gerak spesifik ini adalah tongkat dipegang sedikit ke ujung belakang. Gerak spesifik lari estafet. Lari sambung dilakukan oleh 4 pelari, terdiri atas pelari pertama yang membawa tongkat estafet dengan tangan kanan. Pelari kedua menerimanya dengan tangan kiri. Diberikan kepada pelari ketiga yang menerima dengan tangan kanan. Kemudian diberikan ke tangan kiri pelari terakhir. 2. Perlombaan lari sambung atau estafet. A. Pelari pertama harus memiliki kemampuan start. B. Pelari kedua memiliki kemampuan berlari yang baik di lintasan lurus. C. Pelari ketiga memiliki kemampuan berlari yang baik di tikungan. D. Pelari keempat memiliki kemampuan berlari yang baik di lintasan lurus dan pandai memasuki garis finish. Demikianlah penjelasan daripada jalan cepat dan juga lari sambung atau estafet. Soal 1. Jalan cepat adalah 2. Jarak yang diperlombakan jalan cepat adalah 3. Lari estafet adalah 4. Berapa jarak lari estafet? 5. Lari sambung dilakukan oleh 4 orang pelari, terdiri atas. Terima kasih dan sampai jumpa.